Bicara uang, cerdas kelola uang. Bijak atur masa depan. Tepuk tangan yang gemuruh. Terima kasih. Selamat datang di episode baru hari ini. Ini adalah Dengan wajah baru. Betul, wajah baru dari Bicara Uang di episode terbaru. Dan kita kembali, perkenalan diri dulu. Kenalan dulu. Gue Akbar. Gua Elsa. Yang akan memandu acara, segmen Bicara Uang hari ini. Oke, kalau kita sekarang mau ngomongin terkait Gen Z. Kebetulan gua sama Akbar ini adalah Gen Z banget gitu. Gen Z kita banget. early 20 dan banyak pro kontra terkait Gen Z. Kebanyakan di sosial media kayak TikTok, Instagram, X, atau mungkin lingkungan terdekat kita tuh kayak Betul. selalu underestimate si Gen Z ini. Entah Betul. itu masalah Sedih gak sih, Sa? sedih banget. Miris, Apalagi ya? masalah keuangan, Betul. impulsif, terus kita juga sering juga dijudge nggak bisa nabung. Itu sering banget nggak sih? Lo juga ngerasain nggak sih, Bar? Banyak banget persepsi-persepsi terhadap Gen Z yang muncul gitu ya, dari mungkin orang-orang yang lebih senior daripada Gen Z, karena kan kebetulan Gen Z ini sekarang lagi meniti karir juga ya. Jadi kita dalam fase proses belajar yang mana ya takut tambah dewasa, takut aku kecewa gitu. Kurang lebih seperti itu. Intermezzo, maaf. Dan tiap hari kayak aku sama Akbar kebetulan juga satu kantor yang kita juga udah ngerasain nih kayak yang di konten-konten TikTok, Reels Instagram. Pasti banyak kayak, yang relate ya. Iya, kayak Betul. budak corporate yang pagi-pagi udah harus ke kantor. Working terus kita 9 to 5, 9 to 6, 5, even terus itu more. Benar, Betul. dan terus tiap hari kita juga ternyata realize nih, sadar kalau gua sama Akbar kok tiap hari nih beli kopi ya. Wow, itu nggak bisa Nggak bisa kayak udah jadi bagian nggak sih? ya, Udah pokok. kebutuhan primer gitu. Betul, luar biasa. Oke, iya benar banget, karena kayak nggak ada hari tanpa kopi. Somehow kopi itu jadi suatu kebutuhan pokok yang kalau nggak kopi kita kayak nggak bangun gitu nggak sih, Sa? Kita kayak nggak hidup juga sih. Betul, Gue ngerasanya kayak setuju. gitu. Tapi ngomongin kopi nih, Bang. Sebenarnya lo sering beli kopi apa sih di kantor? Di kantor ya, karena kebetulan kantor kita sekarang ini cukup strategis ya. Di TB gitu. Simatupang. Betul, di bilangan kawasan Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oke, ya. Kopi Jadi apa ya, tuh? Kopi apa biasanya tuh? Back to the topic. Karena saya cukup perhitungan ya untuk Iya. kopi-kopi yang terlalu mahal tuh kayak saya menghindari gitu. Kalau bisa ya karena memang kebutuhannya kopi, dasarnya kopi, jadi sebenarnya nggak terlalu pilih-pilih karena bukan pecinta kopi yang kayak kan ada ya orang yang minum kopi tuh bener-bener kayak sari kopinya banget, yang kayak V60 gitu-gitu kayak nggak relate. Lebih ke kopi yang manis ya, mungkin kayak Tomorrow atau kopi Fore gitu. Family Mart. Betul, ramah di lambung, ramah di kantong. Luar biasa. Benar, betul. Tapi lu kan barusan nyebutin nih kayak Ya. kopi kenangan, Fore Iya, dan betul. sebagainya. Sebenarnya lu ada range budget khusus nggak sih terkait lu tiap hari beli kopi, dan sebenarnya setiap minggu nih lo misalnya nggak di kantor, apakah kebutuhan kopi itu juga selalu melekat di diri lo? Betul, seperti yang kita udah bilang tadi ya. Jadi karena kopi ini jadi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok. Bahkan kayak bangun tidur tuh ya butuh kopi gitu. Karena kita bukan kayak bule-bule di luar negeri yang kayak mereka punya mesin kopi sendiri kan. Iya, Kalau sering nonton film kan, mereka bangun tidur, nyeduh kopi gitu kan gampang. Kita anak kos gitu, Iya. perantau di ibu kota yang oh my god, hingar-bingar ibu kota tahu sendiri kan. Jadi Kadang dibuatin itu juga lebih enak gitu daripada jadi bikin kemana-mana. sendiri. Oke, berarti range-nya berapa nih range-nya setiap hari? kalau per hari sih budget biasanya gue kopi-kopi yang affordable tuh ya maksimal 30.000 kali ya. 20 sampai 20 sampai 30 ya. ribu tuh kayak make sense lah untuk pengeluaran kopi. Tapi seharinya. sebenarnya aksesibilitas juga nih. Lu lebih better lebih pilih order lewat online kayak Gojek, Betul. Grab, Shopee, atau lebih milih ke tempat aja deh biar gue lebih efektif dan efisien. Lu tipe kalau orang yang mana nih, Bar? Tergantung, karena kita lagi-lagi sebagai Gen Z ini terkenal cukup cerdas ya memanfaatkan keadaan dan situasi. Seperti promo juga betul, ya. Promo itu jadi salah satu nilai tambah untuk kita membeli suatu produk. Misalnya kayak mau beli kopi, sekarang kan beberapa tenan-tenan kopi tuh mereka udah punya aplikasi sendiri kan. Dan kayak, biasanya promonya lebih banyak nggak sih, Bar? betul, Tomorrow tuh ada promonya sendiri kalau kita Fore order juga dari sih. aplikasi, terus kita nggak perlu nunggu kan bisa order dari aplikasi. Nah itu suatu aksesibilitas kemudahan yang ditawarkan dari kopi-kopi yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Dan ya ini tentunya menjadi sebuah inovasi sih. Nggak kita kayak datang ke warung kopi terus harus nunggu, harus ngantri gitu-gitu. Itu sih. Berarti lo juga kalau misalnya nih lebih murah di
Gojek atau Grab, lu lebih prefer untuk beli di sana ya daripada beli langsung gitu? Tergantung, kalau misalnya di kayak Gojek atau Shopee Food Malah atau lebih Grab mahal itu gitu. lebih murah misalnya, ada promo-promo yang lebih masuk akal gitu, kayak misalnya lagi 17-an, ya kenapa enggak gitu kan. Kalau Elsa sendiri, budgetnya berapa nih? Karena kan kayaknya kalau saya lihat nih, Elsa ini Enggak ya. tipikal orang yang high maintenance gitu teman-teman. Jadi Enggak teman-teman. dia kayaknya kopi-kopi multinasional gitu deh. Enggak sih, kalau aku juga kayak Akbar, kayak range-nya mungkin 20 sampai 30 dan bahkan kadang aku beli kopi juga yang 8.000 yang di dekat tower kantor tuh Betul. ada tuh. Kalau semisal tahu kopling-kopling gitu, kalau udah akhir bulan, aku juga tipe kalau yang tim 8.000 10.000 sih, Bang. Starling maksudnya, Ada Mas? kopling juga, kopling juga ada. Oke. Kopling di Itu bawah. merek ya? Bukan, kopi keliling namanya. Oh, oke, baik. Oke, keep up. Iya, betul. Wow. Oke, jadi kalau aku juga tipe kal yang setiap minggu tuh nggak harus kopi sebenarnya, tapi once aku kerja kayak nggak afdol gitu kalau nggak ada kopi. Akbar Ya kan gitu juga kerjanya nggak? tiap hari kan, Mbak? Tapi kan sampai Jumat, Mas. Oh, iya, Sabtu baik. Minggu waktunya Nggak. hidup sehat. Oh, luar biasa. Tapi kopi juga bikin sehat kok, Iya, sehat mental betul. kan? Tergantung takaran kopi dan jenis kopi yang diminum ya gitu. Kalau kopinya gula terus kan itu akan memberikan dampak khusus ke tubuh kita. Benar. Oke, kalau misalnya udah ngomongin nih range-nya merek kopi yang udah Akbar juga beli yang seringnya. Nah, aku mau tanya juga nih, sebenarnya lo juga aware nggak sih dengan lo beli tiap hari kopi dengan uang segitu, lo pernah nggak berpikir kayak sebenarnya bisa gue alokasiin ke hal lain nggak sih? Itu pernah nggak terbesit di benak Gen Z gitu? Iya. Itu tentunya jadi concern sih sebenarnya ya, kayak kalau dihitung-hitung nih dalam sebulan gitu ya kan kita gajian per bulan gitu ya. Alokasi biaya untuk jajan tuh sekian gitu, alokasi uang untuk lalala gitu kan ada beda lagi gitu posnya gitu ya. Maksudnya kita pasti mengkelompokkan itu, mengklasifikasikan itu. Dan kalau dihitung-hitung ternyata untuk kopi ini cukup lumayan menguras kantong menguras ya. kantong kalau ditotalin gitu. Nah ya kalau bisa di kantor biasanya saya morotin atasan sih. Oh iya, itu juga mulai plus. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan yang dulu. Atasan-atasan Untuk juga atasan-atasan ya. di luar sana ya, Lebih tolong, peka lagi lebih terkait peka Gen untuk Z. karyawan-karyawannya yang masih Gen Z, kasihan dong gitu kan. Sumbangsi kopi kalian sangat membantu untuk kinerja mereka di masa depan. Tapi lu nih, Bar, udah menerapkan nggak sih Apa tuh? untuk pos-pos gitu kayak yang, kayaknya gua minggu depan atau next gajian gua bakal lebih saving, gua bakal lebih ngekelompokin duit-duit gua deh, kayak kopi tuh menjadi concern lu juga nggak sih untuk dikurangin dan akhirnya dialokasikan untuk hal lain gitu. Betul. Concernnya dari segi keuangan, pengeluaran, dan juga dari Udah segi mulai mencoba? kesehatan. Udah. Sebenarnya itu jadi bukan mencoba, sudah di tahap mencoba yang aktualisasi dan tentunya udah lama jadi wacana sih sebenarnya. Karena ya itu tadi balik kayak nggak sehat kan kalau minum kopi berasa manis, minuman warna terus kayak gitu. Nah, karena memang belakangan activity dan sedang mencoba untuk Hidup sehat, berolahraga, finansial sehat. betul, akal sehat, mental sehat itu juga penting sih. Nah, itu juga udah jadi concern sebenarnya. Kayak pasti punya budget dong. Kalau aku pribadi sih aku punya budget kayak dalam sehari sekian uang untuk makan, sekian uang untuk jajan gitu. Dan itu berarti kadang jajannya bukan cuma buat kopi doang ya, bisa Ya. kadang itu semisal snack Betul, atau yang lain. pedagang Jadi kaki lima, kita membantu UMKM juga itu bagian dari jajan. luar biasa ya. Kalau Elsa gimana? Kalau aku juga kayak gitu, Iya. kayak sekarang udah mencoba starting buat, kayaknya dikurangin dulu deh buat Iya. kopinya, karena lumayan juga ya, Benar. kayak 20 sampai 30 ribu, dan kadang kalau weekend kadang aku juga ngopi, kadang enggak, tapi kan biayanya juga lumayan ya untuk di Betul. kafe-kafe di hiruk pikuk Jakarta Selatan Luar ini, biasa. luar biasa kan. Terus akhirnya aku pos-posin lain, semisal nih aku bulan depan lagi pengen beli sesuatu yang aku pengen. Semisal aku pengen beli buku. Jadi ada prioritas khusus Ya, ya, prioritas khusus. pengeluaran tertentu di setiap bulannya. Semisal nih aku pengen beli HP gitu buat 6 bulan. Tiap bulan? Enggak 6 bulan depan maksudnya, Mas. Mas karena setiap bulan aku mending jadi konten kreator Oh, kayaknya ya, Mas. beli handphonenya cash ya, Mbak ya? Oh, Jangan salah teman-teman, dia ini petani tembakau. Di kampung dia punya kebun tembakau. jangan resah. Nanti aku linknya aku taruh sini ya, Oh, buat link tembakau ya. Intermezzo. Oke, jadi kalau aku sih misal nih untuk
6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, aku pengen beli HP. Jadi kayaknya aku harus mengurangi sesuatu hal yang di hidupku yang emang tiap hari aku konsumsi. Kayak yang bisa di cut off lah ya kopi, pengeluaran-pengeluarannya. Wah, cukup bijak ya ternyata saudari Elsa 60.000 ini. misalnya 60.000 per minggu. Ternyata aku tabung ya, meskipun 6 bulan 1 tahun nggak cukup juga sih buat beli HP. Tapi kan ada pengeluaran lain juga yang aku pelan-pelan ya, diminimalisir. Dan aku juga setuju banget sama Akbar kayak semisal kesehatan itu menjadi concern juga. Karena Gen Z ini cukup ini ya, aware loh sebenarnya cukup tentang aware kesehatan. terkait kesehatan. Karena Gen Z kebanyakan teman-teman gua nih ya Bar, itu juga banyak yang nggak begitu suka minuman yang less sweet, nggak begitu suka makanan yang nggak berasa. Kayak kalau minum itu ya harus manis gitu. Dan itu udah aware banget sih, kayak yang nggak bisa anak muda lah anak muda masih explore, masih pengen ini. Jadi emang bener-bener eksploratif ya anaknya Bun. Kesehatan tuh menjadi concern penting sih. Kalau teman-teman lo sendiri kebanyakan kayak gitu juga nggak sih Bar, yang Gen Z gitu mostly ya? Benar yang dibilang Elsa tadi. Jadi kita sebagai Gen Z itu sebenarnya udah banyak yang aware karena mungkin paparan dari teknologi informasi juga ya, dari sosmed gitu kan. Kita sering lihat banyak banget akun-akun yang membahas tentang fakta-fakta konsumsi makanan A, konsumsi makanan B, terus takaran gulanya. Betul. Edukasi ini sekarang sangat masif gitu di sosial media. Nah, itu membantu teman-teman Gen Z yang memang social media savvy itu pasti aware sih akan hal-hal semacam itu. Dan sebenarnya konsumsi kopi itu juga ya takarannya harus diatur aja sih. Bijak mengonsumsi kopi gitu. Dan bijak untuk mengelola keuangan tentunya. Betul. Nih Elsa, biasanya kalau misalnya kalau saya lihat kan Elsa ini memang produktif ya anaknya ya. Tidak hanya bekerja tapi juga aktif berolahraga gitu. Apakah kopi ini sebenarnya sangat membantu Elsa sebagai seseorang yang aktif gitu? Kalau aku sih lebih concernnya untuk kopi ini by occasion juga ya, karena kalau misal dampaknya ke aku kalau kerja kan banyak tekanan, terus itu banyak deadline dan sebagainya. Kayak kalau misal di samping kerjanya ngapain Mbak? Ada bikin lah Mas. Geprek? Bukan ya, tapi bikin cabai terus habis itu di kanan nih semisal nih ada kopi, gue lebih tenang gitu Bang. Gue kayak yang oke, gue nggak ngantuk, jadi kayak punya ayang gitu ya. Iya, kayak punya ayang gitu, kayak gue kayak ditemani sama si kopi ini merasa gitu. Merasa nyaman, aman, tenang, damai, tentram, harmonis. Bener, meskipun ya nggak tahu mental seperti gimana ya. Terus habis itu kalau buat produktivitas yang lain kayak let's say kita ngomongin olahraga atau apa, sebenarnya enggak sih, tapi kalau gue lebih kerasanya waktu gue kerja itu kerasa banget kayak yang kalau ada kopi gue lebih semangat, gue lebih produktif buat ngerjain deadline gue. Kalau lu sendiri gimana? Lu kan atlet ibu kota banget nih ya, atlet ibu kota banget, terus itu gimana lu? Apakah mempengaruhi juga olahraga ini ke kopi itu? Ya, kalau gue pribadi, sebenarnya kopi ini sangat membantu. Ya, mungkin reaksi di orang beda-beda ya, dan preferensi jenis kopi orang beda-beda. Kalau gue sih prefer kopi yang manis sebenarnya, yang creamy dan manis. Dan kerasa pahit kopinya tuh nggak gitu kerasa lah intinya. Somehow itu kalau misalnya gue lari pagi gitu kan, abis lari pagi dan harus kerja setelah itu atau melakukan aktivitas lain, biar nggak ngantuk tuh butuh kopi sih. Oh, itu ngaruh banget. Ngaruh banget. Jadi kayak supaya stay awake. Tapi kalau misalnya pagi nggak olahraga sih sebenarnya kopi di siang atau sore hari aja nggak apa-apa. Masih gitu aman sih. lah ya. Betul. Nggak pick me juga kan. Betul. Kalau Elsa, kopinya prefer yang seperti apa nih? Varian kopi apa yang biasa seorang Elsa pesan gitu, yang mungkin menggambarkan karakter Elsa sendiri? Oh, ada karakter-karakternya kopi nih ya, karena kan bisa sebenarnya. ada kopi-kopi pick me, misalnya kopi-kopi yang manis, krim. Kopi-kopi skena juga banyak. Ada culture juga, sekarang lagi banyak banget emang kopi-kopi varian-varian seperti itu ya. Tapi kalau gue sendiri lebih prefer yang kopi yang creamy. Terus itu gue juga biasanya akalin ke kopi susu biasa manis. Terus itu yang less sweet. Kalau lu nggak mungkin less sweet. Kalau gue pasti less sweet. Terus itu kalau misal tenggorokannya udah mulai nggak enak gitu, gue udah mulai less ice kayak gitu. Minum air hangat Mbak, bukan less ice. Tapi nggak bisa, gue sebagai Gen Z tuh gue kayak yang gue harus es gitu. Karena kalau nggak es tuh kayak yang ya gini nih Gen Z pick me. Jadi kayak yang oke. Tapi kalau emang bener-bener tenggorokan sakit, suara gue serak, gue biasanya emang yang hot sih gitu. Adakah dampak khusus di Elsa gitu misalnya? Kayak
gue kalau misalnya konsumsi kopi maksimal jam berapa? Karena kayak takut nanti malah nggak bisa tidur gitu-gitu. Oh enggak sih sebenarnya. Gak ada Kalau semisal kerja nih, gue udah selalu tahu nih, gue berangkat, terus itu gue ke kantor ngerjain, bentar dikit, terus itu gue makan Dikit, siang. kerjanya dikit ya? Enggak, maksudnya Tambah dikit dulu. tambah kerjaannya Pak. Dikit loh. Dengar ya, itu nanti kita highlight di sini. Terus akhirnya gua semisal ngerjain jam 12, gua ke bawah pasti makan siang kan, makan siang. Oh, kantornya di gedung-gedung tinggi ya? Jelas, Gen Z. Oke, baik. Ya, baik. Terus habis itu setelah gua makan, gua selalu beli kopi. Jadi itu selalu yang gua lakuin waktu gua WFO ya. Tapi kalau WFH ya sama aja sih sebenarnya. Tapi bedanya cuma kalau order online sama ini ya beli langsung aja kayak gitu. Kalau Akbar sendiri gimana nih? Apakah tiap pagi, malam, sore, subuh minum kopi atau gimana? Gue maksimal tuh kalau malam jam 7 tuh udah nggak minum kopi lagi. Kenapa tuh? Supaya bisa lebih tentram dan damai istirahatnya. Nggak lebih-lebih dari jam 10 atau jam 11 lah tidurnya gitu. Meskipun Bohong. kayaknya bohong gitu ya. Susah ya? Kita Susah sebagai Gen Z ya, tuh biasanya kayak Overthinking. scroll. Jam Betul. 11-12 tuh jam-jam rawan overthinking Gen Z. Betul. Pasti scroll itu nggak kasar tiba-tiba udah subuh gitu kan. Sering terjadi. Sering terjadi. Betul. Jadi ya itu. Mungkin konklusinya sebenarnya tuh orang-orang yang ngejudge atau nge-underestimate Gen Z di sosial media yang nggak wise keuangan dan sebagainya, sebenarnya nggak sih, Nggak Bang? juga, tentu. Karena kita juga ngealokasiin, misalnya nih let's say hal kecil kayak kopi aja kita pikirin, dan kalau misalnya Betul. kita butuh kebutuhan yang besar ataupun kecil, kita juga akan mengurangi itu nggak sih tanpa sadar? Betul. Mungkin nanti pemerintah setelahnya ke depan gitu kan akan menambahkan bagi-bagi kopi gratis. Itu membantu ya. Itu sangat membantu Gen Z sih Luar untuk ya. mengelola keuangan gitu. Baik. Oke, mungkin itu ya saya untuk di episode hari ini gitu. Karena kedepannya kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik. Yang Gen Z rasakan dan pasti Betul. bakal relate juga sama kalian. Betul. Bisa kalian retweet, bercanda. Bisa kalian repost, whatever. Dan share, komen, dan terserah. Ya. Maaf ini episode pertama, jadi kalau ada yang kurang, Bye. terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.